wabarakatuh. Setelah pada video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana cara menginstal LMS Moodle di Windows 11 sebagai LMS yang bisa dibuka secara localhost ya, untuk kita belajar memanfaatkan Moodle, atau bisa juga Moodle ini digunakan sebagai server di jaringan lokal kita. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kita sebagai pengajar di pembelajaran online atau pembelajaran daring. Nah, setelah kita login di aplikasi Moodle, langkah selanjutnya adalah kita membuat kursus ya. Di sini tampak bahwa kursus atau aktivitas pembelajaran belum ada. Maka yang kita lakukan adalah cukup dengan membuat tambah kursus baru. Nama kursus barunya apa? Sesuai dengan materi tentunya yang akan kita gunakan di pembelajaran daring tersebut. Sini saya sebutkan saja nama kursusnya adalah pewarisan sifat. Kemudian di sini kita sudah buat, kemudian lanjut yang bagian singkatnya adalah mungkin kita coba IPA 1, IPA 9 ya, seperti ini. Kemudian di sini terlihat keterlihatan kursus ya, kita tampilkan. Kemudian tanggal mulai kursusnya, tanggal berapa. Dan karena ini tidak kita buat ada sesi berakhirnya, maka ini tidak perlu kita aktifkan. Artinya kursus ini dimulai dari tanggal 12 dan seterusnya. Jadi tanpa ada masa berakhirnya kursus tersebut. Kemudian di sini diminta kita mengisikan deskripsi. Kita isikan saja aktivitas pembelajaran daring tentang pewarisan sifat. Nah, kalau kita punya gambar, kita bisa upload di sini ya, untuk gambar dari kursus tersebut, mungkin yang berkaitan tentunya dengan mata pelajaran atau aktivitas pembelajaran ini. Kemudian kalau sudah, kita cek formatnya. Nah, kita nanti berapa bagian, berapa topik ya. Di sini macam-macam, ada topik, format mingguan, aktivitas tunggal dan sebagainya. Saya coba topik saja. Kemudian jumlahnya berapa? Untuk tertulisnya di sini 4, tapi bisa nanti kita tambahkan lagi. Kemudian tata letak khusus, tampilkan semua bagian pada satu halaman. Ini kita biarkan. Ini dan sebagainya tidak perlu. Langsung simpan dan tampilkan. Nah, ini dia. Kita lewat YouTube saja. Nah, jadi nanti kita ada 4 topik ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita masuk ke materi atau aktivitas pembelajaran pewarisan sifat. Di sini ada umum. Umum ini mungkin sini bisa kita buat perkenalan, kemudian informasi-informasi yang bersifat umum ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita coba sebentar. Nah, ini kosong ya, umumnya masih kosong. Atau informasinya kita bisa mode edit, di sini ada mode edit. Kita pilih mode edit. Kemudian kita cek sini. Nah, kita buat informasi. Nah, informasi pembelajaran. Kita tekan enter saja seperti ini. Ya. Kemudian di sini kita isi. Pokoknya belum. Kita kembalikan dulu. Sini apa perlu? Ini kita hapus saja.
hapus. Nah, di sini kita tambahkan aktivitas data sumbernya. Kemudian kita pilih aktivitas. Ini ada forum, glossary dan sebagainya ya. Kemudian ada pelajaran, ada sumber, bekas, buku, folder atau halaman. Saya coba kita pilihkan halaman saja. Di sini di bagian yang tadi kita coba tujuan pembelajaran. Kemudian isinya apa? Kita siapkan dulu. Materinya adalah ini. Tujuan pembelajaran ada 2. Kita pilih. Ctrl-C dulu. Kemudian kita kembali ke sini. Kita pastekan di sini. Kalau sudah, kita simpan dan tampilkan. Nah, setelah kita kembali ke awal, bisa dilihat di sini. Ya, jadi ketika orang atau siswa mengakses materi ini, dia bisa melihat dulu informasi pembelajarannya, kemudian dia membaca apa tujuan pembelajarannya di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini sudah bisa dibacakan di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan topik. Topik baru itu berarti materi. Ya, materinya apa? Kita bisa tambahkan di sini. Tadi kan kita awalnya 4. Bisa saja ini dibuang atau dihapus. Ya, nanti sesuaikan dengan mode edit. Ya. Oke, coba kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah pada aktivitas pertama kita akan menyimak materi kromosom dan gen sebagai pembawa sifat. Berarti kita tambahkan aktivitas pertama itu adalah sini kita mode edit lagi. Kemudian kita tambahkan topik barunya sini. Seperti tadi kita simpulkan materi kromosom sebagai pembawa sifat. Ini kok saya copy saja. Di sini tadi. Kita paste, enter. Sini. Nah, kemudian kita tambahkan aktivitasnya apa saja di sini. Ya. Kita apa saja. Saya menambahkan aktivitas video ya. Kita bisa saja mengambil link atau mencantumkan link yang kita inginkan. Nah, di sini ada URL. Nah, URL sini. Nah, sini kita siapkan video pewarisan sifat. Nah, kemudian di sini ada URL eksternal. Ini artinya link video tersebut itu ada di mana. Saya mengambil video dari YouTube, ini saya ambil alamatnya, saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Sini. Nah, sini saya tuliskan deskripsi dari video tersebut adalah materi video materi tentang pewarisan sifat. Ya. Jadi kita bisa simpan dan tampilkan. Sekarang saya kembali lagi ke sini. Mode edit saya matikan. Nah, jadi pada topik pertama di sini nanti peserta yang mengikuti pembelajaran ini bisa langsung mengklik video pewarisan sifat. Ini nanti akan membuka link yang akan dibuka langsung menuju ke halaman YouTube seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke sini.
Jadi sekarang sudah ada uh, dua aktivitas ya, dari 4 topik tadi. Aktivitas pertama adalah informasi pembelajaran yang isinya adalah tujuan pembelajaran, kemudian materi kromosom dan gen sebagai topik pertama dari materi yang akan kita bawakan atau kita sajikan di pembelajaran daring ini. Kemudian kita cek lagi apa aktivitasnya. Nah, di sini juga harusnya pada aktivitas ini disediakan media berupa artikel dan ditambahkan video YouTube tentang kromosom dan kan sudah ya videonya, tapi yang belum adalah berupa artikelnya. Maka kita tambahkan saja artikel pewarisan sifat. Nah, ya. Jadi kita sudah siapkan. Di sini ada modul ya, disebutnya bisa kita pakai. Nah, ini boleh juga nih. Ini bagus. Nah, lengkap. Kita ambil saja, copy. Kemudian kita letakkan di bagian sini tadi. Ya, kita mode edit lagi. Sini kita tambahkan aktivitas lagi. Tadi kan sumber ya. Kita tambahkan aktivitas. Kemudian kita tambahkan URL ya. Kalau kita tambahkan halaman berarti dia membaca di situ di halaman Moodle-nya. Tapi kalau kita URL dia nanti akan membuka ke link yang telah kita berikan. Nah, kita klik sumber saja, kita kasih URL. Nah, sama di sini kita tulis artikel pewarisan sifat. Kemudian kita tambahkan linknya yang kita inginkan tadi. Dan deskripsi saya lewatkan, kemudian saya klik simpan dan tampilkan. Ini saya mode editnya saya matikan lagi. Kita kembali ke awal. Nah, sudah bisa lihat ya. Di bagian sini aktivitas pertama adalah informasi pembelajaran. Di aktivitas kedua adalah tentang materi kromosom dan gen sebagai pembawa sifat, terdiri dari 2 sumber, ada sumber berupa video dan artikel. Selanjutnya saya akan menambahkan aktivitas kuis agar ada aktivitas yang interaktif terhadap peserta di bagian materi kromosom dan gen sebagai pembawa sifat. Pastikan masih dalam keadaan edit mode-nya atau edit modenya dalam keadaan on ya. Kita pilih add an activity or resource. Kemudian kita bisa saja di sini ada, ya ini dia, kita pilih interaktif konten H5P. Kita klik. Kemudian, nah ini sudah saya buat, kerjakan latihan soal berikut ini. Ini sebenarnya buat latihan soal ya. Nah, di sini kita cari adalah question set. Nah, ini. Kita klik quiz question set. Nah, kemudian kita buat judulnya. Kuis kromosom dan gen. Ya. Seperti ini. Kemudian kita lihat sini, biarkan saja. Di sini pass percentage of total score required for passing quiz. Jadi ada batas minimal atau ada batas yang harus ditempuh supaya dianggap meluluskan. Misalnya kita pilih 0 saja. Nah, kemudian di sini masuk kepada soal ya. Nah, soal sebenarnya saya sudah siapkan di notepad seperti ini ya. Ada 5 butir soal. Ini pilihan ganda nantinya. Nah, di sini soal, kemudian ini opsi jawaban. Nah, opsi jawaban itu untuk kunci jawabannya ada diberi tanda bintang ya. Ya.
Kita ada bintang. Ini kita copy semua. Saya ambil Ctrl C, kemudian saya pilih tekstual. Nah, ini kita klik tekstual, kemudian kita paste, Ctrl V, kita geser dikit ke bawah. Oke, kemudian kita kembali ke default lagi. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini soalnya sudah muncul. Ya, ini tadi isi kromosom dan gen, ini sudah pilihannya seperti ini, dot ya. Nah, kemudian di sini ada 5 butir soal ya. Ada 5 butir soal yang sudah kita buat tadi. Nah, tinggal kita atur pengaturannya. Ya, di jawabannya sudah ada nih, ya. Ini sudah ada. Kemudian kita geser ke bawah. Ini disable backward. Ini adalah supaya peserta tidak bisa mundur ya. Nah, ini boleh kita cak pertanyaannya. Kemudian di bagian sini juga kita atur. Kita kasih hasilnya dan tombol apa ya isinya, mencoba ulang, retry ya. Oke, ini udah. Ini untuk soal nomor 1. Kita atur lagi untuk soal nomor 2. Nomor 2 kita atur ini sama ya, sama sudah. Kemudian kita cek soal nomor 3. Jawaban sudah. Oke, baik, kalau sudah kita lanjutkan saja. Ini sudah beres. Nah, di sini grade-nya ya, grade pasnya adalah berapa. Kalau untuk meluluskan apakah harus 100 ya, kita coba saja harus 100 ya. 100 dan maksimumnya adalah 100. Kemudian kondisinya membutuhkan ini view the activity ya. Jadi completion itu artinya bahwa aktivitas tersebut selesai kalau misalnya terpenuhi kondisinya, yaitu dia melihat aktivitas itu ya. Ini sudah, ini tidak perlu kita atur, salah ya. Dan kita klik save and display. Nah, ini sudah ya. Jadi dia bisa ngecek jawabannya. Nah, gitu. Dia bisa nyoba, misalnya milih ini. Nah, jawabannya salah ya. Apakah solution? Nah, seperti ini. Ya. Oke, kita kembali lagi di pas 9. Nah, jadi kalau kita matikan modenya atau edit modenya, kita matikan, seperti inilah yang dilihat oleh peserta kita. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya bagikan dalam pembuatan aktivitas pembelajaran di Moodle. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like video ini, subscribe juga channel ini untuk mendukung konten-konten baru yang akan saya buat, dan komentar kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diperbaiki. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.